Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Sampun sarapan sedaya? Dereng. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua, bisa bertatap muka. Sama-sama nanti kita akan mendengar pemaparan dari dua narasumber yang akan bicara tentang bagaimana cara mengatasi anak yang kecanduan gadget. Apakah di sini ada Bapak Ibu yang anaknya sudah mulai kecanduan gadget? Ada? Angkat tangan mungkin? Ya. Kalaupun ada pasti tidak ada yang ngaku, betul? Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti kita tahu dunia sudah semakin maju Bapak Ibu. Kalau dulu anak kita, ibu-ibu mencari anaknya maghrib-maghrib nggak pulang-pulang. Anak kuning digi, orang mulih-mulih, ternyata main ke rumah teman. Ada yang main sepak bola, ada yang main ke sungai dan lain sebagainya. Tapi sekarang justru kebalikannya. Anak ini ngomah tok kelemprak-kelemprek koyo kumbahan, betul? Ya. Cuma di kamar pegang-pegang gadget terus. Leh, kowe kok ora dolan-dolan ngono to le? Mbok kowe metu-metu ning omah kono lho. Kok gur ning omah tok-tok. Ya. Makanya mahasiswa muslimin, selama beberapa jam ke depan kita akan dibersamai dua narasumber kita yang akan bersama-sama berbagi ilmunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kita semua bisa mendapatkan khazanah-khazanah pemikiran, insight-insight baru kaitannya dengan bagaimana caranya untuk mengatasi anak yang sudah mulai kecanduan gadget. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya menjumpai satu kasus Bapak Ibu. Kasusnya di daerah Grobogan, Purwodadi, ya. Ada seorang anak TK mau masuk SD nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Jawa, ya. Bisanya bahasa Inggris Bapak Ibu, ya. Gara-gara anaknya ini sejak kecil sama bapak ibunya dikasih gadget, ya. Dikasih tablet, orang tahu dikasih puyer, apalagi sirup, saiki sirup ra oleh didodolke, ya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, sesi pertama ini kita akan dibersamai oleh seorang ustadz yang akan saya bacakan kurikulum vitae-nya. Beliau adalah Ustadz Mas'ud Izzul Mujahid, ya. Beliau nama penanya adalah Akram Syahid. Tempat tanggal lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 2 Oktober. Alamat rumah beliau sekarang di Semanggi, Surakarta. Aktivitas beliau Bapak Ibu adalah pimpinan umum Media Islam Andalus or ID. YouTube-nya Andalus. Silahkan Bapak Ibu nanti kalau ingin melihat konten-konten beliau seperti apa, bisa dibuka di YouTube beliau di Andalus. Kemudian Bapak Ibu, beliau adalah pengurus Dewan Syariah Kota Surakarta atau DSKS. Beliau juga direktur Pesantren Animasi Al-Fatih Sukoharjo. Kemudian beliau juga anggota MIUMI, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Solo Raya. Serta beliau Sekjen ANAS, Aliansi Nasional Anti Syiah Jawa Tengah. Serta beliau adalah direktur ISSO Indonesia Smart School of Andalus. Moto beliau adalah Ishkariman au Mutsyahidan. Bersama dengan beliau beberapa menit ke depan kita akan mendengar ulasan-ulasan tentang tema besar kita, mengatasi anak dari kecanduan gadget. Maka kepada Ustadz Mas'ud Izzul Mujahid kami persilahkan untuk menuju panggung, dan waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau.
Sana. Mungkin panitia bisa dibantu LCD-nya. Udah tadi pagi udah kita proyektornya. Monggo kepada Ustaz Masudi Zulmujahid kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuh, senantiasa kita memuji Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan senantiasa kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan dosa-dosa kita. May yahdihillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala fala mudhillalah, tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tiada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wali-wali murid, demikian juga para guru, terkhusus kepada Yayasan Hidayatul Rahman beserta jajarannya. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berbarokah, karena tempat ini barokahnya kita gunakan untuk belajar, kita gunakan untuk tawasau bil haq dan tawasau bis sabar, salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Apalagi kedatangan kita di sini terkhusus kita datang untuk belajar menyelesaikan dan melaksanakan tanggung jawab kita yang paling besar, yaitu tanggung jawab kita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita hadir dalam rangka qu anfusakum wa ahlikum nara, untuk menjaga kita dan diri kita, keluarga kita dari api neraka. Ini merupakan kewajiban yang sangat besar jamaah sekalian. Kewajiban yang paling besar seorang ayah bukan sekedar memberi makan kepada anak dan istrinya. Kewajiban seorang ayah bukan sekedar bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau kebutuhan-kebutuhan lain bagi keluarga kita. Kalau sekedar memenuhi kebutuhan seperti itu, mohon maaf, binatang terkadang lebih mencukupi keluarganya daripada kita semuanya. Tapi sekali lagi, kewajiban yang terbesar kita sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang ibu, demikian juga sebagai seorang pendidik adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, yaitu menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari api neraka.
Tentu penjagaan ini butuh ilmu jamaah sekalian. Tentara untuk bisa menjaga teritorial NKRI misalkan, mereka harus mengalami masa pendidikan sekian waktu. Dia harus tahu bagaimana mana batasnya NKRI, bagaimana menghadapi musuh dan lain sebagainya. Itu hanya menjaga batas teritorial di negara kita. Nah, tentunya untuk menjaga keluarga kita dan menjaga diri kita dari api neraka, kita jauh lebih membutuhkan ilmu. Kenapa demikian jamaah sekalian? Kalau tentara yang saya gambarkan tadi, mereka ada masa pensiunnya, mereka ada jam istirahatnya, jam kerjanya dari jam 7 sampai jam 8, nanti ganti shift berikutnya. Kemudian kalau mereka sudah umur 58 tahun misalkan, mereka pensiun, jadi tidak ada kewajiban lagi. Berbeda kalau kita sudah menjadi seorang ayah, berbeda kalau kita sudah menjadi seorang ibu. Nggak ada istilah jam kerja menjadi seorang ibu, tuh nggak ada ya. Ibu-ibu nggak ada jam kerja. Saya jadi orang ibu adalah kapan? Jam 4 sore sampai jam 7 pagi ketika saya di rumah. Tidak jamaah sekalian. Sebagaimana seorang ayah tidak ada namanya jam kerja, dan tidak ada istilah pensiun bagi seorang ayah dan bagi seorang ibu. Artinya ilmu untuk mempelajari ku anfusakum, bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, lebih kita butuhkan daripada seorang tentara yang menjaga perbatasan jamaah sekalian, agar tidak dimasuki oleh musuh ataupun tidak disusupi oleh orang-orang yang membahayakan negara. Baik, jemaah sekalian, ini keberkahan tempat ini insyaallah. Kemudian marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat agung, yang telah mengajarkan kita berbagai macam kenikmatan hidup, berbagai macam cara untuk mengelola perasaan kita, mengelola problematika yang kita hadapi di dunia ini. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat, supaya kita bisa meneladani beliau, supaya kita bisa mencontohi beliau dalam menyelesaikan problematika-problematika yang dihadapi. Kenapa? Karena problematika yang kita hadapi sebagai seorang manusia juga pernah dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia. Beliau seorang ayah, beliau seorang anak, beliau seorang bapak, beliau seorang suami, beliau seorang kakek, beliau seorang paman, beliau seorang keponakan, dan beliau banyak sisi-sisi kemanusiaan pada Nabi Muhammad SAW, di mana tentu beliau menghadapi masalah sebagaimana kita hadapi. Bagaimana dengan anak, bagaimana dengan istri, apalagi istri beliau banyak ya. Berapa istri Nabi Pak? 11. Bapak punya satu istri saja kan cepat berubah ya. Begitu banyaknya problematika rumah tangga jamaah sekalian. Nabi, Anda bayangkan punya istri berapa? 11. Saya membayangkan bagaimana cara memanagenya. Bot tenan itu ya. Ya kan? Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kita sebuah doa. Di antara doa yang diajarkan kepada laki-laki sebelum menikah atau setelah menikah adalah apa? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min imra'atin tusyayyibuni qoblal masyid, dari perempuan yang membuatku beruban sebelum saatnya beruban. Begitu problemnya sangat sempurna jamaah sekalian ya. Jadi kalau seandainya ada mas-mas sudah beruban sebelum saatnya beruban di bawah umur 40 tahun, itu bisa dicurigai. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menghadapi problem sebagaimana yang kita hadapi juga. Maka dulu ketika orang-orang Arab musyrik berkata, kenapa sih Nabi itu sama dengan kita? Ke pasar ya jualan, ya kadang membeli barang, yang makan makanan sebagaimana kita. Kenapa Nabi itu bukan malaikat saja? Atau Nabi itu dikawal oleh malaikat, bukan manusia biasa? Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan sebuah kalimat, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Justru Nabi diutus dari kalangan manusia, itu sebuah minnah, sebuah kenikmatan. Dari sisi mana? Dari sisi problem solving. Kita bisa menyelesaikan problematika yang kita hadapi dengan mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menghadapi masalah sebagaimana kita. Saya tanya, kira-kira Nabi Muhammad pernah nggak mengalami rasa cemburunya seorang istri? Pernah nggak? Pernah. Kenapa? Jangankan 11, 1 aja bapak-bapak merasakan kecemburuan yang tidak beralasan kan? Makanya sampai para ulama mengatakan, kalau perempuan itu sudah cemburu, malaikat pencatat dosa istirahat katanya ya. Ya pernah kan Ibunda Hajar alaihissalam, itu madunya Ibunda Saroh yang menikahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibunda kita Hajar. Ya Saroh sendiri yang melamarkan Hajar. Hajar,
mau nggak menikah dengan suami saya Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau mempromosikan suaminya di hadapan perempuan lain untuk menikahi suaminya. Tapi bapak-bapak jangan terlalu halau ya. Anda bukan Ibrahim soalnya, dan istri Anda bukan Saroh ya. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian apa? Nikahlah, tapi ternyata ujiannya luar biasa. Yang hamil duluan dan melahirkan duluan siapa? Hajar, dengan putranya siapa ibu-ibu? Ismail alaihissalam. Nah, namanya seorang bapak, apalagi sudah 80-an tahun gak dikaruniai anak, sayang banget sama Ismail. Jadi pagi sore jenguk Ismail. Itu yang membuat Ibunda Hajar, Masya Allah, cemburunya luar biasa. Sampai suatu waktu dia ini membawa parang pergi ke tempatnya Ibunda Hajar. Alhamdulillah di tengah jalan ketemu sama bapak kita Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan, Saroh, mau kemana kamu? Saya mau menemui Hajar. Ngapain? Saya akan hajar si Hajar, katanya. Loh, kenapa? Gara-gara Hajar, istri kedua, kamu melalaikan saya dan sudah tidak lagi peduli dengan saya. Biasa, itu bahasa ampuhnya seorang perempuan, tidak peduli. Makanya bapak-bapak harus menjadi orang peduli. Kalau Anda ingin mendidik anak dengan sukses, maka Anda harus mampu membangun keluarga dengan baik. Jadi percuma kalau teori yang saya sampaikan dan teori disampaikan oleh dokter, kalau keluarga kita berantakan, nggak bisa jamaah sekalian. Susah sekali. Saya sering melihat orang-orang yang korban daripada broken home. Itu betul-betul luar biasa. Kasihan kadang mereka ini. Makanya ini penting jamaah sekalian. Bagaimana memanage keluarga, mulai dari memanage ibunya sampai memanage anaknya sebenarnya. Itulah yang harus dimiliki oleh seorang bapak. Sayangnya kan bapak-bapak ini sebelum nikah nggak ada kuliah nikah gitu masalahnya kan. Nah, sementara kita belajar ilmu pernikahan dan perkawinan dari mana? Copy paste dari orang tua kita. Oh, kayaknya gitu. Oh, kayaknya begitu. Padahal itu adalah perkiraan, dan kebanyakan perkiraan itu salah. Iya tabiuna illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, kata Allah. Kebanyakan orang itu mengikuti prasangka, bukan mengikuti ilmu. Padahal kebanyakan ilmu itu tidak memberikan manfaat apapun kecuali sedikit ya. Baik jemaah sekalian, ini pentingnya. Akhirnya Ibunda Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa? Ada apa dengan Hajar? Tuh kan, kamu tiap pagi sore, bahkan jatahku di hariku kamu pergi mengunjungi si Hajar. Oh enggak, saya tidak mengunjungi si Hajar, tapi saya mengunjungi Ismail. Oh, Ismail hanya alasan. Benerun, kamu sebenarnya mengunjungi si Hajar, Ismail menjadikan alasan. Nah, inilah jamaah sekalian, bedanya cara berpikir laki dan perempuan. Halo ya, ibu-ibu yang punya anak laki dan perempuan. Nah, bedanya begini jamaah sekalian. Makanya Allah berfirman, "Walaisa dzakaru kal untha." Perempuan itu beda dengan kaum laki-laki, termasuk cara berpikirnya. Kalau kita laki-laki, memang kita tuh jenguk Ismail, cuma mboe katut dijenguk, itu masalahnya ya. Nah, sementara cara berpikirnya perempuan ora ya, yang dinyeguk mboe, anaknya menjadi alasan. Nah gitu ya, walaisa dzakaru kal untha. Perempuan itu beda banget dengan laki-laki jemaah sekalian. Baik, ini alhamdulillah begini, kita seorang nabi, makanya materi yang saya bawa at-tarbiyah an-nabawiyah tentang prophetic parenting, bagaimana Rasulullah SAW mencetak pemimpin masa depan. Baik, karena sebenarnya saya ini nggak usah lama-lama ya, saya ini nemani dokter aja sebenarnya ya. Saya nggak tahu panitia kenapa mengundang saya, seharusnya dokter ya diberikan waktu sepenuhnya. Baik jemaah sekalian, yang pertama saya ucapkan selamat kepada orang tua. Selamat Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencetak generasi-generasi yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, karena Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencetak generasi-generasi yang melanjutkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan. Ingat, bukan sekedar kerja, tapi tujuan utama Anda mendidik anak adalah mencetak generasi-generasi yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan melanjutkan kalimat tauhid kita la ilaha illallah, yang melanjutkan tasbih kita subhanallah, yang melanjutkan salat kita, yang mengisi shaf-shaf di masjid kita dan di mushola rumah kita. Kemudian yang kedua, saya ucapkan selamat kepada para guru. Anda adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mencetak generasi ummatan yang kelak akan mengisi bumi ini dengan nilai-nilai Islam. Anda sekalian, wahai para guru, adalah mereka yang akan didoakan oleh seluruh penghuni langit dan bumi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, kemudian seluruh makhluk Allah
la yusalluna ala muallimin nasal khaira, akan senantiasa bersolawat, senantiasa mendoakan kepada setiap orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, Anda ini memiliki profesi yang luar biasa. Karena saya lihat ini batik-batiknya batik-batik para guru kayaknya ya. Saya aja nggak pakai batik. Ustaz guru Ustaz ya? Iya ya. Baik jemaah sekalian, kalau saya memang mau balik sejati, jadi nggak pakai batik ya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai saya ditanya sama, saya punya kajian beberapa di daerah Kauman itu para pengusaha batik. Tapi kalau saya ngisi nggak pernah pakai batik. Ustaz, mau sekali-kali pakai batik tuh Ustaz ini ya. Oh iya Bu, saya sebenarnya pingin, cuma batik di sini mahal-mahal saya bilang ya, karena batiknya batik tuliskan rata-rata di sana ya. Setelah itu dikasih hadiah kain batik, alhamdulillah saya jahit ya. Baik jemaah sekalian, singkat cerita begini, para guru, sekali lagi para guru, Anda melanjutkan profesi para nabi. Sekali lagi para guru, Anda melanjutkan profesi para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan. Allah tidak pernah mengutusku sebagai orang yang menyulitkan orang lain dan mempersulit urusan orang lain. Ini penting seorang guru. Guru tidak boleh menyulitkan pelajaran. Kalau ternyata nilai jawaban lembar jawaban anak-anak yang mirip-mirip dengan apa yang diterangkan, kasihlah nilai bagus. Jangan terlalu pelit ya. Toh Anda juga mungkin dulu ketika ngisi lembar jawaban juga begitu kan, begitu ya. Ya udah ya. Jadi bukan mu'annitan wala muta'annitan, dan bukan juga orang yang menyuruh orang lain mempersulit saudaranya. Tidak. Saya tidak diutus oleh Allah sebagai orang yang mempersulit urusan orang lain, dan juga tidak menyuruh orang lain mempersulit urusan orang lain, tidak. Innama ba'athani, Allah mengutusku mu'alliman muyassiran, sebagai seorang guru yang selalu mempermudah urusan murid-muridnya ya. Nabi Muhammad itu seorang guru jamaah sekalian. Bahkan jamaah sekalian, ketika beliau keluar dari rumahnya di Masjid Nabawi itu ada itu ada ada orang-orang yang sedang ada halakoh apa istilahnya, halakoh kajian. Yang satunya ada halakoh baca Al-Quran, berdoa, yang satu ngajar. Nabi Muhammad bersabda, likulli minhuma, dua-duanya ini baik. Yang sana berdoa, kalau Allah mengabulkan dikabulkan, kalau tidak Allah simpan sebagai pahala. Yang sana mengajarkan kebaikan dan menjadi amal jariah bagi dia. Maka Nabi bergabung dengan kelompok yang mengajar. Terus beliau mengatakan, innama ana muallimun, saya ini seorang guru, kata Nabi. Maka berbahagialah para guru, Anda melanjutkan profesinya para nabi. Barakallahu fikum ajma'in. Baik jemaah sekalian, kita lanjut. Tema kajian sebenarnya kalau kita berbicara at-tarbiyah an-nabawiyah litifli, yaitu property parenting, maka temanya ini jemaah sekalian, mulai dari pranikah. Makanya saya punya majelis dengan teman-teman di Muwardi, kuliah pranikah ya. Pasca nikah, mindset, tujuan dan lain sebagainya, sampai anak dari kelahiran sampai 2 tahun selanjutnya, uslub atau seni mendidik anak dalam sirah Rasulullah SAW. Baik jemaah sekalian, tema ini saya lewati karena saya sampai jam 9 sebenarnya ya. Saya lanjut pada ini aja. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomunikasi dengan anak-anak dan berkomunikasi dengan murid-murid beliau, karena para sahabat merupakan murid bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang ulama namanya Syekh Abdul Fattah Abu Goddah menulis sebuah buku yang sangat bagus dan saya sarankan untuk dikaji oleh para guru, namanya Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim, Rasul sang guru dan metode beliau dalam mengajar. Kalau saya di Solo biasanya mengkaji buku ini di Masjid Arafah, toko buku Arafah, itu biasanya saya kaji buku itu dengan teman-teman di sana ya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW berkomunikasi dan mendidik anak-anaknya. Yang kedua ada sebuah buku yang berjudul Kaifa Amalahum An-Nabi, bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk dengan anak-anak dan murid-muridnya. Itu bagus juga, karyanya Syekh Shalih Al-Munajjid. Itu biasanya saya kaji di Masjid Nurul Huda Gremet, daerah Manahan, pas di depan patungnya Soekarno lagi duduk membaca buku itu ya. Baik jemaah sekalian, yang pertama, kalau cara Nabi Muhammad SAW berkomunikasi dengan murid-muridnya, setidaknya ada 3 cara jemaah sekalian. Ini tidak membatasi ya, seringnya 3 cara. Yang pertama komunikasi verbal, komunikasi lisan.
yang kedua teladan langsung, kemudian yang ketiga bahasa tubuh jamaah sekalian. Baik, yang pertama secara lisan jamaah sekalian, secara lisan kepada murid-muridnya dan kepada anak-anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan pujian. Jadi mengapresiasi seorang anak atas keberhasilan dan kebaikan dia itu penting. Kadang kita sebagai seorang ibu, terutama ibu ini ya, anak baiknya sekian 90% itu kurang diapresiasi, kurang kelihatan, tapi salah 10%, wah direwelin, diomelin dari malam sampai besok pagi lanjut habis subuh ya. Nah jemaah sekalian, oh jangan begitu, Anda harus adil, berikanlah apresiasi kepada anak Anda. Ketika nilai anak Anda anjlok misalkan, carilah apresiasi lain, jangan dibanding-bandingkan. Apresiasinya bagaimana? Misalkan, oh nggak apa-apa nak ya, insya Allah kan abang siapkan bulan depan ataupun semester depan lebih siap untuk belajar dengan rajin. Siap ya, siap mah, siap umi. Berikan apresiasi kepada mereka. Ketika dia membantu Anda menyapu atau mengambilkan tas Anda atau membukakan pintu bagi Anda, maka sampaikanlah terima kasih. Sampaikanlah terima kasih. Karena hari ini banyak anak-anak yang tidak pintar berterima kasih jamaah sekalian. Ya, lebih banyak berterima kasih pada gamenya, thanks you gitu ya, supaya bisa level ke berikutnya ya. Kan begitu. Cobalah ada teman ibu sekalian, ajarkan kepada mereka terima kasih. Rasulullah SAW pernah bersabda, ashkaron nasi lillahi ashkarohum linnasi. Manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah mereka yang pandai bersyukur kepada sesama manusia. Dan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, kalau siapapun yang berbuat baik kepada kalian, maka balas dengan kebaikan. 1. Kalau tidak, 2. Ucapkan jazakumullahu khairan. Kalau tidak, ceritakan kebaikan orang tersebut kepada orang lain. Ceritakan kebaikan orang tersebut kepada orang lain. Syukur-syukur tiga-tiganya kita balas sebagaimana dia berbuat baik kepada kita. Kemudian kita ucapkan terima kasih jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kemudian ditambah dengan ceritakan kebaikannya kepada orang lain. Itu berlaku bagi siapapun, termasuk kepada anak-anak kita. Jadi ibu guru, ketika anaknya tidak terlambat, berikanlah apresiasi. Masya Allah mas, luar biasa ya, barakallah ya. Jangan yang dilihat terlambatnya doang ya. Ucapkanlah dia, berikan apresiasi kepada dia, terima kasih kepada dia. Sebagaimana seorang ayah ketika anaknya membawakan makanan, misalkan, "Nduk, ambilkan air putih ayah ya." Dia ambil, dia bawakan, kemudian ucapkan terima kasih nak ya, semoga Allah memberkahimu. Doakan jamaah sekalian. Latih, libatkan Allah dalam mendidik anak Anda. Caranya bagaimana? Sering perdengarkan kalimat Allah ketika Anda berkomunikasi dengan mereka. Begitulah kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi kalau berbicara selalu dimulai dengan kalimat Allah dan diakhiri dengan kalimat Allah, dan setiap pembicaraannya dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini susah ya. Kadang kalau ngobrol bersama dengan anak tuh obrolannya apa? Obrolannya tadi makan apa? Snacknya di sekolah apa? Cateringnya lauknya apa? Janganlah begitu jamaah sekalian. Obrollah masalah-masalah ketuhanan ya. Abang sudah berterima kasih belum kepada Allah hari ini? Allah telah memberikan begini-begini. Betul jamaah sekalian. Pentingnya, maka saya sampaikan kepada bapak-bapak terutama, saya kalau mampu dan kalau nggak ada kesibukan, ngantar jemput anak saya. Ya. Bukan karena saya nggak punya acara. Bukan apa-apa. Saya sehari bisa 5 sampai 7 acara saya itu ya. Kajian loh, belum rapat jamaah sekalian ya. Jadi tapi kita luangkan waktu untuk apa? Berdialog dengan anak kita. Saya antar. Sebenarnya bisa aja ya, saya nge-grab dia dari sekolah ke rumah. Ya, tapi karena saya ada kajian, tapi saya enggak. Ambil dia, bawa ke tempat kajian. Dari tempat kajian baru saya nge-grabkan dia. Buat apa? Biar saya ada waktu untuk obrolan dengan dia di jalan. Bang, tadi di sekolah bagaimana bang? Ya, Bi, nggak apa-apa Bi. Malas aja sih Bi. Ya, kenapa? Teman-temannya suka bully. Kamu balas. Kata Umi harus sabar. Tapi sekali-kali dibalas bang, saya bilang gitu ya. Jangan dibully terus ya. Itu didikan terhadap anak laki-laki loh ya. Bukan ada perempuan. Kalau anak perempuan mah suruh sabar terus ya. Saya suatu waktu ngantar anak, udah saya ngebut. Ya, kan rumah saya agak jauh ya. Tadi alamat saya Semanggi itu yang kemarin Ustaz, belum saya ubah Ustaz ya. Sekarang saya tinggalnya dekat mana Polokarto, agak sini dikit ya. Sidan. Jadi harus muter karena jembatan Mojo itu sudah diperbaiki sekarang. Harus muter ke sana, ke daerah Solo Baru. Jauh banget ya. Nah jamaah sekalian, udah ngebut saya nggak terlambat sedikit cuma 3 menit ya, dia udah nggak mau turun.
Ada apa bang, kok nggak mau turun? Malas bi sekolah. Bi, aku hari ini nggak sekolah ya. Kenapa? Pokoknya nggak mau sekolah. Turun, saya bilang gitu nih ya. Nggak turun, nggak mau bi ya. Saya paksa-paksa malah nangis. Wah, nggak baik ini. Tapi abang janji ya, kalau nanti kasih tahu Abi kalau Abi nggak menyuruh kamu masuk sekolah. Mau nggak? Saya Abi janji kamu nggak sekolah, tapi kamu harus janji juga sama Abi. Kamu ceritakan masalahmu. Iya bi. Kelas 5 Pak. Saya bawa, kemudian saya bilang, bang hari ini Abi ada jadwal ngajar, tapi sebelum ngajar ini masih ada 1,5 jam, kita olahraga dulu yuk. Yuk olahraga. Biasanya saya di Depak ya, di Solo Baru itu, lari sama dia. Saya suruh lari. Setelah itu saya tanya, ada apa sih masalahnya bang? Bi, teman saya bullying saya. Bullyingnya gimana? Saya disebut begini. Kenapa? Saya nggak tahu juga bi. Terus kamu bagaimana? Awalnya saya bersabar bi, tapi saya nggak tahan. Kenapa kamu nggak pukul? Kata Umi, harus bersabar bi. Lagi pula dia kalau pukulnya sakit bi, saya dipukulin sakit. Bukannya badan abang lebih besar daripada dia? Iya. Kalau begitu yuk latihan karate, saya bilang gitu ya. Latihan, maklum dulu di pondok latihan juga ya. Ya. Di rumah juga tak latih kuda-kuda macam-macam ya. Nah setelah itu dia mau sekolah. Sekitar 1 pekan kemudian dia semangat banget pulangnya. Ayo bi, segera pulang ya. Kenapa? Tahu nggak bi? Anak yang kemarin bully saya, iya, tak banting bi, gitu ya. Loh, sakit nggak? Saya bilang gitu ya. Nggak tahu sih, kayaknya nggak nangis kok bi, gitu ya. Ya sudah, kalau begitu ya, jangan tambah lagi nih ya. Ya mungkin beda ya cara mendidik anak laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki itu memang dia harus menjadi seorang pemimpin. Ya sok-sok dia suruh bersabar, tapi sekali-kali dia harus menunjukkan kelaki-lakianmu. Maka saya sini sampaikan kepada istri saya juga. Kalau anak mengatakan tidak, hargai anak ketika mengatakan tidak, apalagi dia laki-laki. Kenapa? Menunjukkan dia punya sikap. Kan bahaya kalau anak laki-laki itu manutan terus ya. Ini J. Kan ibunya pingin anaknya manutan, itu bahaya ibu-ibu. Nanti kalau anaknya sudah menjadi suami, sama istrinya manutan terus ya. Bi begini, iya. Beli baju baru bi, iya. Ke mall bi, iya. Hancur itu rumah tangga jamaah sekalian. Maka saya bilang, kalau anda punya anak laki-laki mengatakan tidak, hargai dia ya, hargai dia. Ini pengalaman pribadi aja sih bu ya. Saya sekitar Sabtu kemarin saya ngisi daurah di Rosatul Firaq ke Tawamangu. Kebetulan anak saya libur. Saya bilang, bang ini kan libur, ayo ikut Abi ke Tawamangu kajian apa bi? Ya kajian ini pemikiran itu nggak suka, dia bilang gitu ya. Kalau kajian cerita-cerita saya mau bi ya, dia senang kalau saya ngisi siro di mana-mana ikut. Kalau pikiran-pikiran nggak suka bi sebenarnya. Ya ikut aja nanti abang suka. Nggak mau bi, ini kan waktu saya libur bi gitu ya. Ayo ikut, saya tarik, itu mobilnya udah nunggu ya. Nggak mau sampai nangis. Abi ini kan waktu saya libur, besok sekolah lagi bi gitu ya. Saya berpikir iya juga ya, ini hak dia kan libur ya, masa saya harus maksa dia. Akhirnya saya bilang gini, ya udah kita kesepakatan ya. Iya ayo salaman, saya bilang salaman. Kamu sholat zuhur asar tepat waktu berjamaah di masjid, nggak boleh terlambat. Siap bi. Nanti sore Abi akan cek lagi. Siap. Dan ternyata anak laki-laki kalau dibegitukan kita percayain, itu malah mereka tuh lebih oke daripada kita maksa-maksa terus ya. Baik jemaah sekalian, jadi memberikan pujian, memberikan apresiasi itu penting bagi anak-anak kita. Agar apa? Agar mereka ketika besar bisa memberikan apresiasi, terutama kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya belikan jajan, terima kasih bah, terima kasih mah misalkan. Ketika anak anda tidak pernah berterima kasih kepada anda, besar kemungkinan karena anda gak pernah mengapresiasi dia. Besar kemungkinan begitu jemaah sekalian. Baik, selanjutnya menyapa dengan baik ya. Menyapa dengan baik itu penting juga. Nabi Muhammad SAW jarang sekali menyebut nama langsung. Biasanya pakai kalimat ya gulam, ayyuhal walad ya, atau apalah kalimat-kalimat yang bagus. Kalaupun menyebut nama dengan lembut jamaah sekalian. Kalau namanya Anas disebut Unes ya. Jadi kalimat-kalimat sapaan lah, obrolan yang ringan. Itu penting jamaah sekalian. Ternyata ada perbedaan menyebut namanya langsung dengan menyebut nama gulam ataupun anakku. Rasa itu lebih dekat anakku ya, sayangku, gulam. Itu ternyata rasa itu lebih dekat daripada anda menyebut namanya langsung. Misalnya namanya Ismail, Mail misalkan. Ada jarak antara anda dengan dia jemaah sekalian. Nah coba kita lihat dialog para nabi. Dialog para nabi dalam Al-Quran selalu saja memakai kalimat wahai anakku, ya bani ya, wa id qala luqmanu li ibnihi. Ketika Luqman menasehati anaknya, ya bunai,
La tusyrik billah, wahai anakku, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat anak. Jadi pilihan kata itu penting jemaah sekalian. Sama-sama manggil, sama-sama membutuhkan, tapi pilihan kata dan kosakata itu sangat mempengaruhi jiwa mereka. Karena pada dasarnya mereka anak-anak ini lembut sekali sebenarnya, lembut sekali. Baik semua jemaah sekalian, selanjutnya apa? Melarang dan memerintah disertai alasan. Jangan pernah kita melarang dengan doktrin tanpa alasan. Ceritakan kenapa. Saya sendiri membiasakan kalau anak pergi jajan, saya janji dulu biasanya ya, jajannya apa aja, ini oke, kalau begitu nggak boleh yang lain ya, sampai sana ya beli cuma itu. Tapi kalau kita lupa janji, nanti dia minta nanti, Bi belikan ini dong, waduh ini aja ya, nih ini aja ya, ini lagi Bi, nggak bisa. Kenapa? Uang Abi tidak ada untuk ini. Untuk apa yang ada Bi? Untuk bensin motor. Kalau motor nggak punya bensin, itu nggak bisa jalan. Kalau nggak bisa jalan, nanti nggak bisa ngantar kamu ke sekolah. Kalau nggak bisa ngantar kamu ke sekolah, kamu jalan gimana? Ya udah Bi, nggak apa-apa. Walaupun alasannya terlalu sadis ya, tapi ternyata penting kita memberikan alasan. Jangan memerintah tanpa alasan dan jangan melarang tanpa alasan. Berikanlah alasannya apa. Ya nggak begitu pelik-pelik banget, dikit-dikit aja lah jamaah sekalian. Baik jamaah sekalian, itu beberapa cara Nabi berkomunikasi dengan anak-anaknya. Terkadang beliau dengan cara memeluk, ya ini ya bahasa tubuh ya, dengan sentuhan, dipegang kepalanya, itu penting juga. Beliau Abdullah bin Abbas datang, dipegang kepalanya, dielus-elus, itu menunjukkan rasa kasih sayang dan anak merasa dekat sekali. Kadang dengan ciuman, ada salah seorang Arab melihat Nabi Muhammad mencium cucu-cucunya. Orang Arab Badui bilang, ya Rasulullah, apakah kalian itu mencium anak-anak kalian? Apa jawaban Nabi? Hadhir rahmah, ini kasih sayang. Allah tidak menghormati orang yang tidak punya kasih sayang, ya. Mencium jemaah sekalian. Bahkan ketika anaknya sudah besar, Fatimah radhiyallahu anha udah punya anak menjadi istrinya Ali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara Fatimah mengetuk pintu rumahnya, biasanya beliau sendiri, kata Aisyah, yang bangun membukakan pintu. Ini loh, menghargai anak. Maka saya nanti sebenarnya banyak tema ya, cuma ini nggak cukup waktunya mas kalian. Sedikit aja, yang penting ya. Apa itu? Menghargai anak, bantu anak supaya menghargai Anda. Dengan cara apa? Hargai mereka. Nabi kalau Fatimah ngetuk pintu, beliau keluar. Fatimah, Aisyah itu Fatimah kah? Iya, saya bangun tak bukakan pintu. Beliau sendiri yang membuka pintu. Beda sama kita sekarang. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam, masuk. Rumahnya nggak dikunci, mbok lagi di dapur, kan begitu, teriaknya keras lagi ya. Ya, sementara Nabi tidak, beliau sendiri yang bukan pintu, buka pintu. Fatimah masuk, cium tangan abahnya. Nabi Muhammad mencium keningnya sambil dielus kepalanya dan didoakan dengan suara yang keras, maksudnya suara yang didengar oleh Fatimah. Fatimah, semoga solehah selalu ya, semoga baik-baik dan sehat-sehat. Wa iyyaka ya abatah, semoga Anda juga wahai bapakku. Nah, saya khawatir kita ini jarang doa direct, ya, doa mendoakan direct kepada anak-anak kita. Udah peluk dia, doakan, ya. Cobalah sebelum berangkat kerja, panggil dia, nih, abah peluk dulu, peluk, kemudian usap kepalanya, doakan. Apakah Ustadz begitu? Iya, kecuali kalau pas kepepet nih, kecuali kalau pas ke susu, ya. Kadang lupa ya. Harus begitu jemaah sekalian. Itu cara dialog, membangun komunikasi dengan mereka. Baik jemaah sekalian, saya kira ini perlu sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Jadi sekali lagi, kepentingan kita komunikasi itu bukan kepentingan anak, obrol dengan anak-anak bukan kepentingan anak, itu kepentingan orang tua untuk menanamkan akhlak ya. Kepentingan orang tua agar menanamkan kepercayaan anak kepada kita. Jangan sampai anak lebih percaya pada HP daripada kita. Demikian mungkin apa yang disampaikan. Barakallahu fi jema'in. Waktu saya kembalikan kepada beliau Ustadz Burhan Sodik. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya dan alhamdulillah telah hadir juga di tengah-tengah kita pembicara kedua, yakni Dr. Ramadan Abdani. Ya, beliau biasa disapa dengan sapaan Abu Syifa atau Dr. Dani. Beliau ini Bapak Ibu adalah seorang penulis buku berjudul Parenting Sukses, Cara Aman Main Gadget, Game dan Internet, serta panduan sukses belajar, masa depan cerah, dan buku yang satu lagi berjudul Agar Anak Tidak Mudah Sakit. Materi seminar yang pernah beliau bawakan adalah kesehatan umum, kesehatan jiwa dan mental, seputar anak dan remaja,
seputar cara belajar di sekolah, serta seputar cara meraih beasiswa. Kemudian juga seminar-seminar tentang seputar keluarga. Untuk program khusus Bapak Ibu, Dr. Dani ini juga mengatasi masalah konsultasi masalah kesehatan jiwa dan keluarga dengan solusi psikologis dan Al-Quran, serta melatih cara berhenti merokok dengan bahagia. Hari ini aktivitas beliau berada di Rumah Sakit Muwardi di bidang kesehatan jiwa atau biasa disebut dengan bidang psikiater. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama, mari kita minta beliau untuk segera naik ke panggung. Kepada Dr. Dani atau Dr. Ramadan Abdani, waktu dan tempat kami persilahkan. Sembari menunggu beliau untuk bisa datang ke panggung, Bapak Ibu, ada sebuah informasi yang mungkin bisa menjadi perhatian kita. Kemarin salah satu portal berita tirto.id itu menyebutkan dalam surveinya dari 1.200 anak generasi Gen Z di Jabodetabek. Gen Z itu kelahiran 95 sampai 2022. Diteliti, disurvei, ditanya-tanya dari 1.200 anak Gen Z, ternyata memang hiburan mereka sudah tidak lagi di televisi Bapak Ibu. Jadi ketika ditanya apakah kalian masih nonton TV, anak Gen Z yang kelahiran 95 sampai 2022 itu tidak ada yang nonton televisi. Jadi ketika Menkominfo melakukan kebijakan menyuntik mati TV analog, ya, kemudian kita harus beli set top box, ya, mending tuku setup makroni Bu, ya, daripada set top box, ya. Itu ternyata anak-anak kita sudah nggak nonton TV. Si nonton TV paling jenengan nontonnya Ikatan Cinta Bu, ya. Anak-anak sudah nggak ada yang nonton TV. Nontonnya apa? Ketika ditanya, ternyata mereka nontonnya Netflix, ya. Makanya anak-anak kita itu kalau lapar disuruh makan nggak begitu peduli. Kak, kamu nggak makan toh? Nggak, ya. Kamu nggak haus? Nggak. Tapi kalau wifi ini jenengan pateni langsung tangi Bu, ya. Bu, kok wifi ini dipateni piye? Lah mau tak kon mangan ra gelem mangan, tak kon ngombe ra gelem ngombe, bareng wifi ini pateni malah langsung jerantal. Nah itulah salah satu potret generasi kita. Nanti biar tidak begitu kecanduan seperti apa, nanti kita akan simak penjelasan dari Dr. Dani kaitannya dengan tema ini. Nah, untuk materi beliau ini insya Allah cukup lama. Nanti kita kasih alokasi dari panitia itu sampai jam 11, ya. Sampai jam 11 nanti dilanjutkan tanya jawab. Maka saya minta kepada Bapak Ibu hadirin, silahkan nanti disimak betul-betul, disiapkan pertanyaannya, dan ada slot sekitar 4 penanya yang nanti akan dipersilahkan untuk bertanya. Selebihnya nanti bisa dilanjutkan pertanyaannya lewat WhatsApp yang tadi sudah disediakan. Kepada Dr. Dani, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru, para ustadz, ustazah, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir menyampaikan waktu di pagi hari ini. Yang saya hormati ayah bunda semuanya,
ayah bunda semuanya, keluarga besar TKIT, SDIT Hidayatul Rahman, dan juga peserta dari umum yang saya sayangi, anak-anak peserta didik TKIT dan SDIT Hidayatul Rahman. Kita santai saja, jadi kalau mau sambil minum nggak apa-apa, sambil makan cemilan juga tidak apa-apa. Saya bahagia sekali di sini diberikan kemudahan oleh Allah untuk berbicara di hadapan para guru, para orang tua. Bahagia sekali rasanya. Saya mohon izin menampilkan beberapa capaian yang alhamdulillah dengan izin Allah saya capai dalam perjalanan hidup saya. Bukan untuk memamerkan gitu, tapi di sini yang hadir adalah para orang tua, para guru. Saya ingin kita semuanya berpikir bahwasanya yang namanya prestasi itu harus kita raih. Sebagai umat Islam, generasi kita itu kita harus ciptakan sebagai generasi yang soleh dan berprestasi. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya ketika SD itu lulus ranking 1. Saya ingat betul waktu itu ketika ayah saya itu bercanda bahwasanya anaknya ini, yaitu saya, kalau ketika pembagian rapot takut gitu ya, agak sedikit takut ya, khawatir, bukan karena takut tidak naik kelas, tapi takut tidak dapat ranking 1. Waktu itu saya menilai diri saya ketika kecil. Saya sekarang alhamdulillah sudah tidak kecil lagi, sudah dewasa, sudah punya anak, sudah punya istri. Saya kadang senyum-senyum gitu, waktu saya kecil itu kok seperti itu ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, kemudian didikan orang tua, doa dari orang tua. SMP juga begitu. SMP saya sering ranking 1. Lulus SMP di SMP favorit dari Kalimantan, saya dari Kalimantan Barat, bukan orang Jawa, mohon maaf, tidak bisa logat Jawa, logatnya logat Melayu. Lulus SMP juga ranking 1 juga, alhamdulillah. SMA juga begitu. Yang katanya matematika sulit, saya ujian nasional matematika alhamdulillah dapat nilai 100. Rasa-rasanya ya, kalau di hadapan para guru, para orang tua, pengetahuan yang saya miliki saya mau kasih semuanya gitu, supaya anak-anaknya juga bisa mendapatkan yang sama seperti yang saya dapatkan, insya Allah. Rasa-rasanya begitu ya, kalau di hadapan para guru dan orang tua nih, rasa-rasanya seperti itu yang ingin saya berikan pada hari ini, rasa-rasanya. Tapi waktu juga membatasi kita, jadi pada hari ini kita sharing santai, ngobrol santai tentang masalah yang menghambat prestasi anak-anak kita di zaman sekarang. Kemudian satu prestasi besar lagi yang alhamdulillah saya pernah dapatkan adalah ketika saya mendapatkan beasiswa. Itu masya Allah, beasiswanya itu tidak tanggung-tanggung lagi ya bunda sekalian, nilainya 1 miliar. Ya Allah ya Rabbi, masya Allah. Rasa-rasanya pengen sekali anak-anak kaum muslimin itu memiliki prestasi yang sama seperti yang saya pernah dapatkan dulu gitu. Jadi generasi yang bukan cuma soleh, cinta kepada Allah, berbakti kepada orang tua, tapi juga berprestasi di bidang akademik. Kita tunjukkan izzul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Rasa-rasanya seperti itu yang ingin saya sampaikan. Baik, topik kita pada hari ini adalah tentang mengatasi anak kecanduan gadget. Investasi anak soleh terhindar dari dampak buruk internet. Baik, nah ini Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita dulu. Oh ya, sebelumnya tadi sudah disampaikan panitia ya, ada grup, itu tujuannya nanti insya Allah mengirimkan link materi. Oh iya, belum geser ini Bapak panitia, belum geser ini ya, slide-nya belum geser ternyata. Iya, ini mohon bantuannya untuk
Bapak panitia yang bagian laptop. Ini ternyata belum tampil slide-nya di depan. Ya. Alhamdulillah. Nih. Nah, ayah bunda sekalian, sebelum saya berbincang-bincang mengenai data, saya ingin cerita beberapa kisah nyata. Mari kita buka mata kita, buka telinga kita terhadap masalah yang saya akan sampaikan. Jadi ada seorang anak perempuan kelas 4 SD. Anak perempuan ini Masya Allah berprestasi, pinter anaknya, pinter, penurut. Nah, ya, kalau di SD itu solehah lah begitu ya. Karena anaknya perempuannya ini pinter, ya, penurut, berprestasi, ibunya memberi hadiah. Apa yang diberikan? Ibunya karena rasa cinta tadi kepada anaknya diberi hadiah smartphone. Tapi apa yang terjadi? Ibu ini datang sambil menangis. Curhat sambil menangis. Tapi apa yang terjadi? Setelah anaknya punya smartphone sendiri, keliling dunia lewat internet, mengenal medsos, ya, kalau zaman sekarang itu TikTok dan lain-lain segala macam, YouTube juga, terjadi perubahan yang sangat jauh berubah. Terjadi perubahan emosi, semangat belajar. Kalau di SDT itu semangat menghafal Quran gitulah ya. Dan di kelas 5, 1 tahun kemudian, 1 tahun dia punya handphone. Apa yang terjadi? Di kelas 5, anak beliau ini, beliau datang sambil membawa buku tulisan tangan putrinya yang berprestasi tadi. Di kelas 5 berubah, tidak berprestasi lagi anaknya. Di kelas 5 ibunya datang sambil menangis membawa satu buku tulisan tangan anaknya sudah bisa menulis kisah-kisah tidak senonoh. Kisah-kisah tidak senonoh. Ya, karena di sini ada anak-anak gitu ya, saya tidak perlu ceritakan lah apa isi kisahnya. Sangat vulgar sekali. Kelas 5 SD, ayah bunda sekalian. Awalnya anaknya pintar dan berprestasi. Jadi, mari kita buka mata dan telinga kita. Hari ini anak kita sekolah di SDIT, TKIT, diasuh oleh ustadz dan ustazah yang luar biasa, Masya Allah. Kita juga memberikan teladan yang baik pada anak kita. Tetaplah kita harus waspada berkaitan dengan handphone, ya. Kemudian saya ingin cerita lagi, itu tadi anak perempuan, sekarang anak laki-laki. Karena yang saya hadapi itu pasien-pasien dengan problematika mental dan kejiwaan seperti ini. Ada seorang anak laki-laki di usianya SMP, ketika itu 2 tahun pandemi. 2 tahun pandemi itu kan luar biasa sekali. Anak-anak pada pegang handphone sendiri, punya handphone sendiri, smartphone sendiri, main internet sendiri. Begitu juga anak laki-laki ini, usianya masih SMP, 2 tahun main handphone sendiri. Ibunya seorang pengacara, sibuklah begitu ya, pengacara. Apa yang terjadi? Ibunya marah-marah karena anaknya, SMP-nya, laki-lakinya sudah menyukai laki-laki juga, menjadi gay atau homoseksual. Nah, ya, SMP Pak. Dari mana asalnya? Jadi ketika pandemi itu
sering main internet, belajar online gitu ya, sering main TikTok. Nah dari TikTok ini dapat link grup WA. Jadi kan kita udah bagian link grup WA, tapi link grup WA yang positif ya. Ini beliau dapat link grup WA, isinya itu orang-orang gay. Anaknya SMP itu bergaul dengan orang gay di grup WA, baca postingan, lihat video, lihat gambar, mempengaruhi mental dan merubah perilakunya. Ibunya marah-marah, sudah terlambat, saya laporkan kalian semua ke marah-marah di grup gitu. Gimana? Ini sudah terjadi. Nah, ibu tadi yang kelas 4 SD, anaknya sudah bisa menulis kisah-kisah yang tidak pantas, itu menangis sambil berkata, saya terlambat belajar katanya. Saya terlambat belajar. Jadi harapan saya, jangan sampai ini kasus terjadi lagi. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari dan mengatakan sambil menangis, saya terlambat belajar. Nah hari ini kita belajar, karena pandemi ini baru-baru ini aja kita menghadapinya ya, apalagi era digital. Kita itu dituntut untuk belajar cepat. Perubahan ini kan berlangsung sangat cepat juga. Orang tua kalau tidak belajar tentang bagaimana sikapnya terhadap masalah handphone ini, tunggu saja kerusakannya. Itu aja intinya. Kalau tidak peduli, tidak mau belajar bagaimana menangani anak masalah handphone ini, tunggu aja kerusakannya. Karena yang saya hadapi ini bukan 1-2 kasus Bapak Ibu sekalian. Saya mengelola grup internet, ada Facebook, ada Telegram, ada WA, itu isinya orang-orang yang bermasalah juga secara mental, baik itu tua maupun muda. Ya, jadi saya baca kisah-kisah mereka itu miris sekali. Ya, karena saya di sini lingkungan Islami ya, lingkungan SDIT, ada di situ remaja yang curhat seperti ini. Remaja yang curhat seperti ini. Saya ini kata beliau, di dunia nyata dianggap orang tua guru tuh baik, anak baik katanya. Tapi sebetulnya saya ini malu dengan diri saya sendiri. Saya banyak melakukan dosa di dunia maya dan yang seperti itu. Ada juga marbot masjid seperti itu juga. Karena memang di grup itu saya tidak mewajibkan untuk membuka identitas aslinya. Boleh pakai nama samaran, boleh nama panggilan, ya bebas lah. Intinya bisa curhat plong gitu, tanpa ada rasa malu-malu. Jadi kadang-kadang saya baca curhatan mereka, ya Allah, sebegitu rusaknya ya hari ini. Ya Allah ya Rabbi, mari kita belajar bersama, ciptakan komunitas, bahwasanya kita harus menang di era digital ini. Ayah bunda semuanya hadir di sini semua harus jadi pemenang, jangan sampai jadi korban gitu loh, baik itu diri kita maupun anak kita jadi korban. Nah terus ada yang nyeletuk seperti ini gitu, masalah handphone ini ya, tapi kan anak saya dikasih handphone tujuannya belajar. Bahkan ini Ustadz, ada sebuah sekolah, saya tidak sebut namanya, sebuah sekolah SD, itu fokusnya itu pada ini teknologi handphone gitu. Itu kalau kita bahas dari sisi psikologis itu belum saatnya sebetulnya. Anak-anak SD itu sudah diajarin ngotak-ngatik handphone, itu belum saatnya sebetulnya. Buktinya mana? Nih saya paparkan satu survei. Jadi sebuah survei dilakukan terhadap para orang tua di Asia. Ya. Sangat jauh berbeda antara harapan guru, harapan orang tua ya, dengan kenyataan. Harapan guru sama orang tua, anak dikasih handphone supaya apa nih? Paling utama itu 85%, 81% untuk belajar. Untuk belajar, harapannya seperti itu. Pendidikan. Kenyataannya apa? Kenyataannya 72% paling gede, nomor 1, nomor 2 untuk apa? Game dan video. Entah nonton YouTube ya. Nah, pernah kenyataannya seperti ini ayah bunda sekalian. Nah, ya. Nih dia. Rasa-rasanya kalau kita baca berita di dunia maya, baik itu di surat kabar, kok
macam-macam ya. Ini gara-gara game online anak SMP bakar rumah, gara-gara game online terjadi pembunuhan, ya. Gara-gara game online anaknya bertingkah aneh, gitu. Sekarang ini solusinya seperti apa sebetulnya? Nah, solusinya seperti apa? Nih, ini 5 masalah kritis seputar HP, ya. Nomor 1, anak protes, katanya nggak boleh main HP, tapi Abi sama Umi main HP. Ini pertanyaan pamungkas ini ayah bunda sekalian, termasuk anak saya juga. Ini pertanyaan pamungkas, katanya nggak boleh main HP. Abi sama Umi, ayah bunda tuh pegang HP, main HP. Pagi siang malam pegang HP, lihat HP. Ini pertanyaan pamungkas. Banyak orang tua nggak mampu jawab. Akhirnya ya udahlah, ya wis. Nanti Abi belikan kamu handphone. Dah, itu jawabannya. Nah, ini yang mau saya bahas ini. Ya. Masalah kedua, orang tua sibuk, baik itu sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk dakwah, macam-macam, ya. Kasih HP supaya instan. Kita ini sekarang sudah seperti diarahkan menjadi generasi instan, Bapak Ibu sekalian, termasuk diri kita sendiri. Dulu sebelum kita kenal handphone, ya, mungkin aktivitas kita untuk mencari ilmu itu menelah kitab, membaca buku, ya, menghafal. Tapi zaman sekarang kan kadang-kadang kita males ya mau ngafal ya, gampang nanti tinggal cari Google, ya, instan gitu loh. Nah, jadi supaya anak diam, nggak ngerengek-ngerengek lagi, ya, mau makan bahkan dikasihlah handphone. Pertanyaannya, bener nggak seperti ini gitu loh? Bener nggak seperti ini? Bi, pinjam HP. Besok lagi, Bi, pinjam HP. Besok lagi, Bi, pinjam HP. Kita sudah seolah-olah diajak, dirancang supaya instan gitu. Ya udahlah, ini ambil HP gitu. Anak saya juga gitu, ayah bunda sekalian. Pandai dia merayu saya, ya, berusaha untuk merayu saya. Bi, katanya, pinjam yang itu tuh, katanya, yang pencet-pencet, katanya. Hari Senin pinjam HP. Saya tanya, nak, ini hari apa? Saya bilang, saya cuma bolehkan main HP itu hari Minggu. Hanya boleh 1 kali dalam seminggu aja. Nah, ini hari apa? Hari Senin, ketawa dia. Besok hari Selasa, Bi, pinjam HP. Ini hari apa? Hari Selasa, dia ketawa. Rebu, Kemis, Jumat, mendekati hari Minggu dia makin semangat tanya, ini hari apa, Bi, katanya. Berusaha untuk merayu saya. Nah, ini masih hari Jumat, main HP hari Minggu. Nah, itu ya. Masya Allah. Saya kalau lihat anak-anak itu, Masya Allah, suka gitu ya. Saya suka sama anak-anak, ya. Masya Allah. Nah, kemudian masalah ketiga, gimana caranya supaya kita itu menjelaskan ke anak, ya, baik itu yang masih balita, masih 4 tahun itu udah mau pinjam HP, gimana kita jelasinnya? Atau yang masih SD, SMP, SMA itu pendekatan berbeda. Nah, banyak orang tua menjawab seperti ini, ya udahlah dok, daripada repot, katanya, daripada repot setiap hari anak ngerengek minta HP, ya wis saya kasih handphone dok, katanya, daripada repot. Saya banyak kerjaan dok, sibuk, katanya, sibuk kerja, sibuk macam-macam, ngisi pengajian dan lain-lain, ya, kasih handphone supaya nggak repot. Nah, mari kita ini ya, berpikir ulang ya bunda sekalian. Yang namanya repot itu, ini mohon maaf, walaupun di sini banyak para guru ya mungkin yang juga umurnya lebih tua dari saya mohon maaf,
saya menyampaikan ini anggaplah saya sebagai seorang dokter yang hari-harinya itu ngadepin problem yang seperti ini gitu loh. Artinya saya itu dituntut untuk belajar lebih cepat gitu. Yang datang kepada saya itu pasien anak, remaja, ibu-ibu, orang tua, kakek-kakek juga ada. Ada Kak, ya Allah, ada nenek-nenek, nenek-nenek Bu, Bapak Ibu sekalian, nenek-nenek itu konsultasi di bawah anaknya, konsultasi karena ada masalah mental. Kenapa nenek-nenek itu? Nenek-nenek jatuh cinta sama dokternya. Ya Allah, saya bilang, saya mau ketawa nggak enak gitu kan. Di depan saya ini nenek-nenek dibawa oleh anaknya hijab syar'i lagi. Ya Allah ya Robbi, nenek-nenek ini jatuh cinta sama dokternya. Jadi setiap hari itu membayangkan dokternya, mengatakan dokternya itu datang ngapel ke rumahnya. Ya Allah, saya nggak sebut dokternya siapa. Allahu Akbar. Loh kok begini gitu. Jadi tua muda itu, yang nenek-nenek juga seperti itu. Jadi saya tuh dituntut untuk belajar cepat. Saya harus belajar bagaimana pola pikir nenek-nenek, kakek-kakek ini seperti apa gitu. Walaupun saya masih muda, saya harus dituntut belajar cepat gitu. Nah, pada kesimpulannya, saya itu berusaha untuk menggabungkan antara teori parenting atau psikologi modern, dalam hal ini yang induknya kebanyakan dari barat, sama teori parenting dan psikologi Qur'ani, agama kita gitu loh. Jadi memang teori parenting, psikologi Islam, Qur'ani tentulah lebih unggul daripada teori modern. Ya, nanti saya jelaskan, karena kalau teori-teori modern kan jarang sekali atau tidak mengutamakan tentang doa gitu ya. Tapi dalam agama Islam kan kita dituntut untuk mengutamakan doa. Nah, jadi ayah bunda sekalian, kalau bicara repot itu mendidik anak ya, itu pasti repot. Pasti repot gitu lah. Seumur hidup kita jadi orang tua, ya tetap repot. Sepanjang kita punya anak, ya tetap repot. Pertanyaannya, silahkan pilih. Apakah kita mau repot di awal ketika anak kita masih kecil, masih usia SD, usia STK, yang sebetulnya dalam tanda kutip masih dalam penguasaan kita? Apakah kita mau repot sekarang atau repot nanti? Tinggal pilih yang mana. Mau repot sekarang atau repot nanti? Kalau kita tidak mau repot sekarang, kita kasih HP sebebas-bebasnya supaya kita nggak repot. Setiap hari anak ngerengek sama kita minta HP, tunggulah saatnya nanti ketika dia besar, kita akan repot kewalahan. Kenapa? Karena saya tuh ada pasien saya udah gede, udah nikah, jadi dewasa yang bermasalah. Ingat, anak yang bermasalah itu berpotensi nanti kalau udah gede bermasalah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda sekalian merasa tidak repot ketika anak masih kecil, biarin aja tumbuh menjadi generasi yang bermasalah, dewasanya nanti bermasalah. Kita akan tua ya nanti ketika dia sudah gede, umur kita sudah bertambah, kita akan repot mengurusnya, mengaturnya, karena menjadi dewasa yang bermasalah. Mending hari ini nggak apa-apa, anak kita ngerengek-ngerengek, masih TK, masih SD, paling banter guling-guling aja di lantai gitu loh, masih bisa kita kuasai. Anak itu mudah rewel, mudah ngerengek, tapi mudah juga lupa dan mudah dialihkan gitu. Mudah lupa dan mudah dialihkan. Kalau anak saya ngerengek-ngerengek apa segala macam, saya ajak jalan, yuk kita mutar-mutar sebentar, naik motor, hilang lupa dia dengan tentang HP. Nggak apa-apa, saya repot sebentar ya. Nah, karena ya bunda sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tidak ada aturan masalah HP, masalah internet, masalah game, tunggu saja kerusakannya, itu aja intinya ya. Kemudian muncul generasi awal. Nah, saya itu kok rada takut ya. Begini, kalau kita baca hadis-hadis sahih tentang petunjuk Rasulullah tentang nanti di akhir zaman, itu kan di akhir zaman Imam Mahdi itu muncul ketika apa? Terjadi kriminalitas, terjadi pembunuhan. Begitu rusak sekali mental-mental orang di masa itu. Nauzubillah min zalik. Saya jadi takut, jangan-jangan benih-benih kerusakan di masa depan itu saat ini sedang terjadi. Ketika anak-anak
tidak lagi diberi aturan yang jelas masalah HP. Tunggu saja kerusakannya. Saya takut loh, saya takut sekali. Mari kita lindungi anak kita, ya, yang terdekat dulu, kemudian siswa-siswa kita, ya, dan sebisa mungkin kita ajarkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, ini kita langsung ke intinya aja, ya, karena di situ kan saya ada bagiin bagian formulir ya ini. Nanti kita ada waktu untuk mengisinya sebentar. Nah, sebetulnya gimana sih sebetulnya masalah HP ini gitu ya. Nah, saya itu berusaha untuk mencari cara supaya cara ini mudah gitu, mudah diingat dan mudah juga diamalkan. Nah, mudah diingat, mudah diamalkan gitu. Jadi saya cari cara-cara, cari singkatan. Jadi ketemulah rumus 4D. Nah, ini dia. Rumus masalah HP, masalah gadget ini 4D. 4D 18 ini rumusnya ya. Rumusnya adalah 4D 18. Apa itu 4D 18 ya? Nomor 1, dipinjamkan. Nah, ini fungsi kontrol paling utama. Dipinjamkan, ya, bukan sebagai hak milik. Ini di mana-mana saya mengatakan seperti ini. Tidak boleh anak SD, SMP, SMA punya smartphone sendiri yang statusnya sebagai hak milik. Hak milik itu apa? Pertama, di password, orang tua nggak bisa lihat apa isinya. Yang kedua, itu smartphone, itu HP Android, nginap bersama anak, itu nggak bisa, nggak ada ceritanya anak tidur sama HP, nggak ada ceritanya. Ya. Nomor 3, sebagian besar ini smartphone itu sebagian besar dikuasai orang tuanya, bukan dikuasai anak. Nah, itu ciri kita katakan dipinjamkan, bukan sebagai hak milik. Beda, kalau hak milik itu apa? Hak milik itu orang lain nggak boleh pinjam kecuali kita izinkan. Kita dari awal sudah memberikan akad kepada anak kita. Nah, ini HP Abi belikan, statusnya ini punya Abi, bukan punya kamu. Jadi kalau kamu ada tugas harus nonton tutorial, misalnya cara berwudu atau cara sholat atau mengerjakan tugas matematika, Abi pinjamkan. Setelah itu kamu balikin lagi sama Abi. Jadi bukan punyamu. Walaupun anak beli pakai uang THR lebaran misalnya. Kan anak itu pintar ya. Ini kan saya beli pakai uang saya, Bi. THR lebaran katanya, beliin HP. Nggak ada ceritanya. Jadi tetap ini fungsi kontrol paling utama. Nggak bisa Pak, nggak bisa ya, walaupun anak kita kayaknya kelihatan anak baik, nggak bisa. Saya itu udah ketemu banyak kasus gitu loh, anak baik pun bisa tergelincir ya. Nggak bisa. Pinjamkan ya, bukan sebagai hak milik lagi. Dok, kalau sudah terjadi gimana dok? Nah, kalau sudah terjadi berarti diajak lagi ngobrol tentang masalah yang terjadi jika anak itu bebas main HP. Negatifnya apa aja, maka dibuat kesepakatan atau akad yang baru dengan anak. Dibuat kesepakatan atau akad yang baru sama anak. Saya sama anak kecil gitu, bukan anak kecil ya, remaja, itu anak masih SMP. Saya tembak langsung gitu. Anak SMP kelas berapa ya? Kelas 1 atau kelas 2 gitu. Saya tanya, dia punya handphone sendiri. Saya katakan, kamu tahu nggak di handphone itu ada yang jelek-jelek nggak? Ada yang buruk-buruk nggak? Ada dok katanya. Kayak mana? Begini. Jadi mereka pun sebenarnya tahu gitu loh. Ini tuh sebenarnya salah, tahu gitu. Tinggal kita menegaskan kembali, ya. Jadi dipinjamkan. D yang pertama itu dipinjamkan. Nanti kalau saya pengen balik dari sini, keluar dari sini masalah rumus ini lulus gitu loh, ya.
Jadi ayah bunda, saya inginkan keluar dari ruangan ini semuanya sudah paham masalah rumus ini. Dan jika ada kendala nanti kita bahas supaya rumus ini bisa dilaksanakan di rumah. Kalau ada kendala nanti kita diskusi gimana solusinya ya. Yang kedua diajari. Saya mau tanya ya. Misalnya nih kita punya motor, pinjemin sama orang, tapi orang itu nggak pandai naik motor gitu. Kira-kira berani nggak kita minjeminnya? Nggak berani lah. Kenapa? Takut nabrak, takut jatuh gitu loh. Jadi sebelum dia naik motor, ajari dulu naik motor yang baik dan benar seperti apa. HP juga begitu. Banyak orang tua nggak mau repot, ada uang beliin HP, nah kasih udah selesai. Nggak diajarin konten yang baik seperti apa, aurat seperti apa gitu loh. Yang tidak benar seperti apa gitu. Nggak diajarin. Itu harus diajarin ayah bunda sekalian ya. Kemudian dibatasin. Nggak ada ceritanya anak itu main HP bebas, nggak ada ceritanya. Itu harus dibatasi, dipinjamkan, diajari, dibatasi. Tidak boleh main game setiap hari, main HP setiap hari nggak boleh. Kenapa? Karena berisiko nanti jadi kecanduan, ya. Jadi kecanduan jadinya. Kalau kena kecanduan jadi repot lagi nanti ngobatinnya. Lebih baik kita cegah ya. Yang keempat dijelaskan. Nah, biasanya anak juga protes kadang-kadang. Kita sudah punya aturan 4D 18 dipinjamkan, diajari, dibatasi. Kadang-kadang anak protes. Itu anak paman misalnya, anak bibi sepupunya bebas main HP katanya udah. Atau itu anak teman saya di sekolah bebas main HP, punya HP. Itu anak-anak tetangga bebas main HP. Ini harus dijelaskan. Sama seperti tadi, anak protes gitu ya. Saya nggak boleh main HP, tapi Abi pagi siang malam pegang HP katanya. Ini harus dijelaskan. Nggak bisa, harus dijelaskan. Tetap dijelaskan, walaupun masih TK, masih SD tetap dijelaskan ya. Tetap dijelaskan. Ngerti nggak dok kira-kira anak saya? Ngerti nggak ngerti tetap dijelaskan. Ngerti nggak ngerti tetap dijelaskan. Kenapa? Karena kalau kita menjelasin kepada anak kecil itu sebetulnya kita sudah menang. Kenapa? Penjelasan kita itu sebetulnya untuk diri kita sendiri, mengingatkan peraturan yang sudah kita buat supaya kita tidak kalah dengan peraturan yang sudah kita buat ya. Oh nggak bisa nak, HP ini Abi beli punya Abi, kalau kamu mau main HP di hari Minggu saja, tidak boleh main HP setiap hari ya. Kalau kamu mau pinjam saja, nggak boleh ini HP nginap sama kamu di malam hari, nggak bisa ya. Harus dijelaskan. Nah, kalau kita melihat hadis ya, melihat hadis itu kan ada satu hadis di mana Rasulullah SAW itu lagi goncengan sama Ibnu Abbas yang masih kecil. Nah, yang hadis jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Itu kan Ibnu Abbas masih kecil itu. Tapi Rasulullah mengajarkan suatu ajaran, suatu nasihat yang sebetulnya nasihat itu nasihat yang kompleks. Ajaran tauhid, ajaran akidah yang begitu luas sebetulnya, begitu dalam. Tapi walaupun terhadap anak kecil Rasulullah tetap ajarkan. Minimal nanti dia ketika besar ingat gitu. Nah, Abi pernah ngajarin aku seperti ini. Nah, berkaitan dengan HP tetap harus diajarkan, ya. Nah, nomor 5. Ini nomor 5. Nomor 5 ada pertanyaan. Kan tadi hanya boleh dipinjamkan, Dok. Pertanyaannya umur berapa anak boleh punya HP sendiri yang statusnya sebagai hak milik, bukan hak pinjam lagi. Nah, setiap orang berbeda. Setiap orang berbeda. Saya nanya si A begini jawabannya, si B begini jawabannya. Saya punya teman seorang ustadz begini juga jawabannya. Beda-beda. Tapi karena saya itu memiliki pengalaman menghadapi kasus-kasus yang aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh Pak.
kasus zaman sekarang. Jadi rasa kewaspadaan saya itu jadi tinggi, dan juga menelaah pendapat ahli-ahli gitu ya, ahli-ahli di bidang anak, ahli di bidang kejiwaan, sehingga saya juga sepakat dengan suatu pendapat dari seorang ahli ya, bahwasanya smartphone, HP, internet boleh dimiliki oleh anak sebagai hak milik, tidak pinjam meminjam lagi, boleh dibawa tidur juga. Syaratnya dua: satu, umur 18 tahun ke atas, yang kedua sudah kita nilai bertanggung jawab, bisa menilai baik yang buruk. Kalau masih 18 tahun tapi kok kayaknya belum bisa bertanggung jawab nih anak, tambah lagi 6 bulan, tambah lagi 6 bulan gitulah, sampai kita nilai ini anak sudah bertanggung jawab ya. Nah, apa sih resikonya kalau anak di bawah 18 tahun main internet secara bebas? Saya mau tanya ya, di negara yang tercinta ini, anak atau remaja umur 12 tahun kelas 6 SD, kalau kita ngajarin naik motor, bisa nggak naik motor? Bisa. 6 SD 12 tahun bisa naik motor. Bahkan saya pernah lihat ada anak kecil itu, kecil banget, itu mungkin kelas 3 SD mungkin, udah bisa naik motor, warawiri-wiri gitu ya, di depan rumah itu. Kalau masih kecil udah bisa naik motor, bisa naik motor. Tapi peraturan di negara kita, SIM C hanya boleh dimiliki, syaratnya Pak, usia 17 tahun. 17 tahun 17 tahun syarat boleh ada SIM C itu 17 tahun. Jadi sebetulnya ilegal, terlarang anak di bawah 17 tahun naik motor tidak ada SIM C, kan ilegal. Nah, kenapa negara membuat angka 17 tahun? Tentulah ada kajian-kajian psikologis di sini. Kenapa tidak 15 tahun misalnya? Kenapa tidak 13 tahun, 14 tahun? Tidak, tapi 17 tahun. Karena diharapkan usia 17 tahun ke atas, organ berpikir kita, cara berpikir anak kita itu sudah matang, sudah dewasa, bisa membedakan baik yang buruk ya, bisa mengontrol diri. Itu harapannya ya. Sekarang saya mau tanya ini, kalau anak kita ya kelas 1 SD naik kereta api sendirian dari Solo Balapan ke stasiun Gambir Jakarta sendirian loh, kita izinkan atau tidak? Tidak izinkan ya. Kelas 6 SD naik kereta api sendirian dari Solo Balapan ke stasiun Gambir sendirian, diizinkan atau tidak? Tidak diizinkan. SMP deh sekarang, SMP kelas 3 SMP naik kereta api dari stasiun Balapan ke Gambir Jakarta sana di malam hari sendirian, tidak ada yang nemanin, diizinkan nggak? Tidak diizinkan. SMA deh sekarang, SMA kelas 3 SMA misalnya ya. Anggaplah Bapak Ibu semuanya diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah sehingga punya keluarga di luar negeri misalnya. Anak kelas 3 SMA ya, dia pengen keluar negeri sendirian, ke Amerika sendirian, naik pesawat sendirian, kira-kira diizinkan atau tidak? Diizinkan nggak kira-kira? Anak 3 SMA, anak kita misal 3 SMA mau ke Amerika sendirian, naik pesawat sendirian gitu, nggak ada yang nemenin, diizinkan nggak? Belum pernah keluar negeri sebelumnya, diizinkan nggak kira-kira? Diizinkan nggak? Nah, ayah bunda sekalian, kita tidak mengizinkan anak SD, SMP, SMA keluar kota sendirian. Kenapa? Keluar negeri sendirian. Kenapa? Karena nomor satu, dia pasti ketemu dengan orang asing, benar kan? Di stasiun ketemu orang asing, di kereta api ketemu orang asing, di bandara ketemu orang asing, di pesawat nggak tahu sama siapa duduknya, orang asing. Kita takut anak kita, apalagi anak perempuan. Sekarang jangan anak perempuan aja yang dijaga, anak laki-laki juga dijaga. Karena ada pasien saya, astagfirullahaladzim, na'udzubillah, pulang sekolah disodomi Pak, SD. Ya Allah, ya Rabbi, wala haula wala quwwata illa billah. Enggak diizinkan, kita enggak diizinkan, enggak izinkan kita.
Ayah bunda sekalian, kalau kita sudah membebaskan anak-anak kita, remaja kita main HP internet sendirian, baik itu game online, browsing, TikTok, artinya ayah bunda semuanya mengizinkan anak-anak itu keliling dunia sendirian. Tuh, itu yang harus dipahami. Kita tidak ridho anak kita SD, SMP, SMA keliling dunia sendirian, nggak ridho kita, harus ada yang nemanin. Ini anak kita keliling lewat handphone, apapun bisa dia lihat, apapun bisa dia lihat, tonton, siapapun bisa dia temui. Jangankan anak-anak, saya aja sering di Japri kok, ya Facebook, Instagram, WA, yang nggak jelas gitu loh, yang nggak jelas. Baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri, macam-macam, dengan rayuan-rayuan yang ini anak-anak kita bertemu dengan orang asing, fungsi berpikirnya belum matang, kita izinkan, terjadilah keburukan-keburukan tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Jadi paham ya, angka 18 tahun paham ya. Nah, oke. Kita benar-benar memanfaatkan waktu, karena benar-benar saya itu punya harapan keluar dari sini, ini rumus sudah lulus gitu loh, semuanya sudah lulus dengan rumus ini, sudah bisa mempraktekkan nanti. Oke, ini kan saya admin sudah buat grup ya. Jadi tujuan grup itu sebenarnya gini, nanti ada memberikan link materi, sama ini monggo kalau mau diskusi tanya secara langsung juga monggo silahkan. Tapi jika dirasa pertanyaan ini agak privasi, mungkin ya agak rahasia mungkin ya, monggo di Japri, di admin di grup itu kan ada admin, ada nomor admin saya di situ, Japri ya. Ini HP-nya saya bawa, nanti saya baca ya, kira-kira kok kayaknya pertanyaan ini agak privasi ya, ya silahkan nanti di Japri di admin ya. Oke, sebelumnya ini tolong, kan ada ini ya, formulir ini ya, saya kasih waktu sekitar 5 menit atau mungkin 10 menit, tolong ini diisi. Kemudian ini kan ada tipe karakter dominan, nah ya, ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D ya. Tolong di checklist saja, yang plus ini artinya kelebihan, kira-kira yang sesuai dengan diri sendiri aja deh. Kalau kita menilai anak kan takutnya kurang cocok ya, kita menilai diri kita sendiri aja. Ini sebetulnya bisa kita gunakan untuk menilai anak kita ini karakternya seperti apa sih sebetulnya gitu loh. Karena gini Pak, kalau menurut ilmu psikologi itu, apalagi kalau dikombinasikan dengan teori Qur'ani, setiap anak itu terlahir berbeda dan semuanya insya Allah hebat gitu loh. Jadi setiap anak itu terlahir berbeda dan hebat-hebat semuanya, dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Ada yang pemalu, ada yang suka ngomong, ada yang pemberani, ada yang macam-macam. Nah, di sini ada kita latihan, coba kita nilai diri kita sendiri, ya. Ini sebenarnya rahasia ini, nggak boleh ada yang tahu gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, latihan ya. Coba di checklist, kira-kira yang paling sesuai dengan tipe ayah bunda sekalian itu seperti apa sih kira-kira? Ini semuanya baik semuanya. Semuanya baik semuanya, semuanya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Nanti kita bahas sedikit insya Allah. Setelah di checklist ya, setelah di checklist nanti ditotalin, yang A berapa, yang B berapa, yang C berapa, yang D berapa. Yang paling banyak itulah tipe yang paling dominan dari diri kita ya. Oke. Nah kemudian di halaman kedua ini kan ada kenali gejala kecanduan ya. Coba nilai diri anak kita masing-masing ya, nilai diri anak kita masing-masing, kira-kira dari 4 ini anak kita itu sudah berapa nomor gitu loh. Nomor 1 kehilangan kontrol, baik itu durasi, konten, isi, frekuensi. Yang kedua dampak negatif, pada adanya dampak negatif karena main HP pada fisik, emosi dan perilaku. Yang ketiga memprioritaskan main gadget daripada hal lain gitu loh, gak mau belajar gara-gara main HP. Yang 4 tetap meneruskan, tetap aja main HP padahal
terjadi penurunan prestasi, misalnya tidak naik kelas gitu ya, PR nggak dikerjain, tetap aja main HP walaupun sudah ada dampak negatif. Nah ini kira-kira 4 tanda. Coba di checklist kira-kira anak kita itu sudah ada berapa nomor di sini gitu loh ya. Oke, saya kasih waktu, silakan. Kemudian barangkali jika ada yang mau japri ke nomor admin juga silakan, tapi saya lebih senang sebetulnya pertanyaan secara terbuka seperti ini supaya bisa jadi pelajaran bagi kita bersama ya. Tapi kalaupun japri lewat admin, tetap saya akan bacakan pertanyaannya dengan menutupi identitasnya insya Allah. Ya udah, saya kasih waktu sebentar ya, silahkan. Baik, silakan ayah bunda diisi kuesioner yang sudah disediakan. Kalau tidak bawa bolpen mungkin bisa pinjem di sampingnya. Ya, masih ada. Kalau tipe A di sini itu orangnya humoris, suka ngelucu gitu loh. Ada aja ide dia buat ngelucu. Kalau orang-orang lagi sedih datang dia bikin ketawa-ketawa. Nah ini tipe A ya. Yang tipe B ini karakter yang kuat, pemberani ya. Cocok lah jadi pemimpin, itu cocok banget. Tegas juga ya. Tapi memang tipe A ini walaupun dia humoris ya, orangnya suka ngomong, tapi kadang-kadang dia tidak disiplin. Nah, jadi mungkin ada anak-anak kita itu yang kurang disiplin gitu ya, suka lebay-lebay kalau ada cerita gitu, suka melebih-lebihkan cerita, tapi anaknya asik ya. Yang tipe B ini memang tipikal seorang pemimpin, tipikal leader. Dia pemberani, tegas, keras kemauannya, visioner, produktif, tegas. Kalau memimpin sesuatu itu anak buah, masya Allah, melaju lah pokoknya. Tapi memang kekurangannya orang yang tipe B ini kadang bicaranya agak kasar, kadang-kadang menyakitkan hati, ya. Kadang-kadang juga agak pemarah gitu ya. Kalau yang tipe C ini cocok memang jadi seorang peneliti gitu ya. Pintar orangnya, suka menghafal, suka membaca, suka menyendiri, fokus pada pelajaran, disiplin. Tapi itu tadi agak sensitif orangnya, mudah sedih, mudah tersinggung, sensitif banget lah pokoknya, baperan, kekurangannya, dan sering berpikir negatif terhadap segala sesuatu. Apa-apa dia dilihat dari sisi negatifnya. Ini kekurangannya. Tapi sebetulnya dia adalah orang yang pintar, analitis, perfeksionis, perfect. Cocoknya itu di bidang yang berkaitan dengan evaluasi, penelitian gitu ya, yang perfeksionis, tekun juga. Ada tipe-tipe anak itu kan yang mudah iba gitu ya, mudah iba sama orang lain, nah, mudah kasihan. Kalau lihat ibunya capek, dia tiba-tiba mijit ibunya, pijit-pijit ibunya, ambilin air buat abinya walaupun nggak disuruh, karena anaknya inisiatif dan memiliki rasa belas kasihan yang tinggi. Tapi memang di satu sisi dia anaknya sensitif, ya. Nah, dan kadang-kadang mudah stres ya. Kalau tidak memiliki pengetahuan manajemen diri, mudah stres. Kalau tipe D, nah ini tipikal teman yang setia. Kalau Anda punya teman yang orangnya tenang, enak,
yes aja gitu ya, diajak ini mau, diajak ini mau, yes aja lah pokok orangnya, nggak banyak bantah, diajak apapun oke. Tipikal teman yang setia ya, orangnya itu dapat diandalkan ya, tenang. Kalau kita gusar curhat sama dia bisa memberikan solusi yang menenangkan hati, diplomatis juga. Tapi kekurangannya memang kadang-kadang suka menunda-nunda pekerjaan ya, nantilah gitu. Jadi PR nggak selesai, orangnya agak lambat. Tapi untuk jadi teman, dia teman yang setia sekali ya, teman yang setia. Kalau jadi istri jarang-jarang ngomel. Tipe D ini orangnya tenang, jarang ngomel gitu ya. Nah, jadi kalau saya pribadi sih, saya sudah bisa menilai diri saya yang mana ya. Ini karena gini Bapak Ibu sekalian, yaudah sambil ditulis ya. Kita itu perlu memiliki kemampuan untuk menilai orang lain. Maksudnya orang lain ini tipikal karakternya seperti apa sih gitu. Begitu juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita itu perlu kita ajari tentang legowo dan bisa menilai karakter orang lain gitu, sehingga kita pun bisa bersikap ya. Contoh ya, misalnya sama anak tipe A ini, kalau kita ngomel-ngomel sama anak tipe A, dia nggak gampang sedih gitu loh, ngomel-ngomel bla 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 bla, bahkan mungkin dia ngajak kita bergurau, bercanda gitu. Ada anak saya itu yang tipe A nih, ada kalau ibunya ngomel gitu ya, dia malas dengan bercanda gitu, ketawa ya. Jadi kami pun jadi ketawa jadinya, hilang ngomel gitu loh. Masya Allah ya. Kalau tipe B ini, itu tipikal anak ya, atau siswa yang mohon maaf suka berani jawab gitu, berani menjawab. Nah, kalau kita itu menerjemahkannya sebagai anak yang pelawan, padahal sebenarnya bukan ya. Inilah ya, saya tuh kadang-kadang kalau ketemu sama pasien, saya kan tanya dulu, kamu gimana waktu SD, SMP, SMA? Itu banyak luka batin di masa kecil. Ini panjang sekali kalau saya bahas masalah karakter ini. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan kita ngobrol lebih jauh lagi. Yang jelas banyak sekali orang dewasa di saat ini, jadi orang dewasa menyimpan luka batin di masa kecil. Baik itu luka batin karena orang tuanya maupun luka batin karena gurunya. Terkadang kita ini jadi orang dewasa itu kurang memahami anak-anak ya. Anak yang tidak nakal kita katakan nakal, padahal anak ini aktif sebetulnya. Kayak tipe B ini kan tipikal anak yang suka, kalau kita ngomong pandai sekali jawab gitu loh. Karena dia tipikalnya memang sebagai seorang pemimpin, berani, diplomatis gitu loh. Kalau ngadepin orang itu tegar. Jadi setiap anak kita itu, ayah bunda sekalian, memiliki perannya nanti di masa depan gitu loh. A, B, C, dan D ini memiliki peranannya kita masa depan, di masa depan nanti punya perannya masing-masing gitu loh. Kita juga butuh anak yang tipe A di masa depan, supaya dunia ini tuh nggak terlalu serius gitu loh. Ada orang yang suka ketawa, humor, ngajakin bercanda. Tapi kita juga perlu orang yang tipe B, yang dia itu pandai sekali ngomongnya, jawab pandai, berargumen pandai, bantah pandai. Kita perlu, apalagi kalau kita bicara permasalahan umat ya, kita perlu orang-orang yang pandai berargumen gitu loh. Ini tipe B sekali. Nah, tipe C juga perlu kita, orang yang memang kekurangannya agak sensitif, tapi dia pintar, bisa menganalisa tajam, bisa melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang salah. Perlu juga kita seperti ini. Dan perlu juga kita orang tipe D di masa depan, di masyarakat, karena perlu juga orang yang menenangkan, tenang, legowo gitu ya, bisa menyabarkan kita. Itu perlu juga ya. Jadi setiap kita itu ada peran kita masing-masing. Anak kita juga begitu ya. Saya itu paling apa ya, paling anti kalau ada orang tua datang bawa anak, misalnya anaknya batuk pilek nih, dok anak saya batuk pilek dok, demam gitu ya. Biasanya anak-anak tertentu itu kadang
main-main gitu, lari-lari dalam ruangan praktek, ambil stetoskop saya ditarik-tarik gitu kan. Saya sih melihatnya ketawa-tawa aja, bahkan saya ajak bergurau. Tapi anaknya apa dikatakan? Dok, anakku nih nakal dok. Itu telinga saya itu rada-rada gimana gitu, dengerin orang tua, ibu ngatain anaknya nakal. Maaf ya dok, anak saya nakal dok, memang begini nakal dari rumah. Wah, itu saya langsung bisa ceramah agak lama itu. Ibu, saya katakan, ibu sadar nggak? Ibu sudah ngomong apa? Ngatain anak ibu nakal. Ibu mau anaknya jadi nakal beneran nanti? Kalau udah gede nakal, mau ibu? Woi nggak mau dok. Nah, kok ngatain anaknya nakal? Apalagi perkataan ayah dan ibu ya. Minimal kalau nggak jadi doa, nggak diaminkan malaikat, minimal itu jadi labeling negatif sama diri anak gitu loh. Jadi luka batin di perasaannya. Aduh, ibuku aja ngatain aku anak nakal. Abi ngatain aku anak nakal. Waduh, jadi luka batin loh itu. Di masa depan jadi dewasa yang bermasalah. Ya. Nakal dok, nakal. Udah nggak boleh nakal bu. Anak ibu nih pintar. Dia penasaran, pengen lihat stetoskop itu seperti apa. Nih dek, bawa, pegang. Ya coba kamu jadi dokter. Saya jadi pasien misalnya. Nah, jadi kita harus seperti itu. Jangan sekali-sekali lah kita ngatain anak kita nakal gitu, jangan sekali lah ya. Labeling negatif, framing yang luar biasa sekali. Dan kadang-kadang ini kita ucapkan ketika kita itu lagi nggak sadar, kadang-kadang lagi marah, lagi capek, kita memberikan label yang negatif pada diri anak kita. Kamu ini nggak sabaran ya, tahu nggak? Abi lagi apa? Aduh, ngatain anak nggak sabaran. Aduh, aku nih nggak sabaran ya orangnya. Dalam batin anak seperti itu. Maka kita itu ya, jadilah benar-benar kita itu manajemen hati ini memang masya Allah, perbanyak istighfar, perbanyak zikir supaya hati kita itu berusaha untuk lembut, sehingga apa yang keluar dari mulut kita pun, apalagi terhadap anak-anak kita bisa meredam, kita memilihnya sebelum keluar dari mulut kita. Oke? Nah, ini udah diisi semua kira-kira. Ya. Kira-kira apa sudah bisa sedikit menebak gitu ya? Kira-kira apa ayah bunda semua, bapak ibu semua, saudara-saudari itu tipe yang mana tahu ya? Kira-kira ya. Minimal bisa meraba-raba lah gitu ya. Nah. Bisa meraba-raba kira-kira tipikalnya seperti apa? Gitu ya. Oke. Nah, kalau seandainya boleh gitu ya, saya itu penasaran sebetulnya dalam ruangan ini dari ratusan orang ini berapa orang yang tipe A gitu ya, berapa orang yang tipe B, berapa orang yang tipe C, berapa orang tipe D. Saya penasaran sebetulnya, tapi ya nggak usah lah. Kalaupun boleh coba. Ini kan ada masalah keluarga nomor 5 ini loh. Nomor 5 ini kan masalah keluarga yang dihadapi berkaitan dengan gadget, game dan internet. Ya. Tolong ini ditulis juga ya. Tolong ini ditulis juga masalah keluarga yang dihadapi, entah itu masalah pribadi, masalah anak, masalah murid, masalah tetangga, tolong ditulis. Dan halaman ini difotoin gitu loh. Difotoin, kirim ke admin. Ya, kirim ke admin supaya ada feedback bagi saya, nanti saya baca. Ternyata problematika gadget di SDIT Hidayatul Rahman itu seperti ini gitu loh. Nanti kapan-kapan insya Allah saya akan adakan Zoom gitu ya, saya akan kirim link Zoomnya di situ ya. Kapan-kapan kita diskusi lagi ya. Tolong ini diisi, sama nomor 5 juga diisi ya. Kemudian tipe karakter ini insya Allah cukup admin aja yang tahu, saya aja yang tahu ya, tidak untuk disebarluaskan ya. Nah, ini kan hanya saya pengen tahu aja sih berapa orang yang tipe A, tipe B, tipe C, tipe D begitu ya. Oke, kita diskusi aja. Ini sebenarnya materi masih ada, tapi saya lebih senang itu sebenarnya diskusi ya. Saya lebih senang diskusi. Monggo yang mau diskusi silahkan. Jika dirasa tidak masalah orang lain tahu, silahkan sampaikan di forum ilmiah seperti ini, forum terbuka seperti ini. Kira-kira dari rumus ini saya pengen tahu apakah ada kendala untuk melaksanakan rumus ini, karena ini rumus yang insya Allah jadi solusi gitu loh, 4D18. Maka insya Allah kita akan mencegah kerusakan yang ada insya Allah
Ya, silahkan. Baik Bapak Ibu, demikian tadi materi dari Pak Dokter yang luar biasa ya. Kita kayak ditampar-tampar kiri dan kanan ya. Karena kalau misalnya kita lihat di anak-anak kita, kemudian kita cocokkan dengan materinya ya, kita tuh kayak ngomong, waduh kena meneh, wah kena meneh ya kan, bola balik kena gitu. Ya Dok, ini mungkin sebelum saya lempar kepada peserta, saya mau nanya dulu Dok, ini kaitannya dengan labeling tadi. Anak-anak sekarang itu katanya itu lebih banyak mengalami mental health ya, problem-problem mental yang tidak dialami oleh bapak ibunya. Kalau dulu bapak ibu itu misalnya sedih ya, nggak dikasih duit sama bapaknya, nggak dikasih duit sama ibunya, ya paling ngambek, masuk kamar, tidur di bantal, nangis gitu ya. Tapi kalau anak sekarang itu langsung bikin video Bu ya, langsung bikin video, lur aku disengeni bapakku lur, ya penake bapakku tak kapake lur. Langsung bikin story Bapak Ibu ya. Makanya kadang-kadang tadi labeling dikatakan wah anak saya nakal. Tapi Dok, kadang-kadang kalau ibu bapak ini dalam kondisi hektik ya, wis tanggal tua, gawean rampung-rampung nggih Bu nggih. Kemudian mendung seperti ini ya, wis nglempiti ape-ape, kumbahan wis dilempiti, wis tekan dhuwur, anake teko diobrak-abrik ya. Kemudian ngelus dodol dilempiti meneh, diobrak-abrik meneh ya. Makanya otomatis keluar kalimat dari kita, "Wo, bocah nakal ya, bocah ra sopan santun ya." Itu kan otomatis gitu Dok ya. Nah, untuk kondisi seperti itu, misalnya kita pengen menghindari kalimat labeling, tapi secara kepuasan jiwa kita itu juga apa terlampiaskan ini ya. Bagaimana caranya Dok? Kira-kira kalau bagi para parents ini untuk mengatasi hal-hal seperti itu, agar anaknya juga tidak terlalu baperan, tapi bapak ibunya juga tidak terlalu gampang untuk meluapkan emosi gitu. Kira-kira gimana Dok solusinya? Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya itu Ustadz ya, bertanya-tanya seperti ini. Kenapa ya? Kenapa ada orang yang dia itu secara penampilan soleh gitu loh, soleh, rajin ke masjid gitu loh, tapi kok kalau marah itu meledak-ledak gitu. Iya. Meledak-ledak, luar biasa ini kalau marah. Padahal kan secara ini soleh gitu kan. Nah itu. Kemudian itu yang laki bapak-bapak, yang ibu-ibu juga. Dulu saya bertanya-tanya sebelum saya mempelajari tentang kejiwaan ya, karena kan saya di bidang menekuni bidang kedokteran jiwa ya. Jadi ya mau nggak mau harus belajar banyak tentang kejiwaan manusia. Betul. Ada ibu-ibu gitu ya, hijabnya syar'i gitu, tapi kok apa sering sedih gitu, bahkan mau bunuh diri gitu loh. Iya. Saya tuh letaknya salahnya di mana ya gitu ya? Apa kurang iman gitu ya? Atau kurang sholatnya gitu? Belajar lagi, menekuni lagi, ketemu sama pasien, ngobrol sama pasien gitu ya, ketemu sama macam-macam latar belakang manusia, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, berbagai macam manusia. Sehingga saya tuh menyadari ini sebelum saya menjawab pertanyaan yang tadi. Yeah. Kita itu memang yang pertama, masalah kesehatan jiwa itu tidak menjadi fokus gitu ya, tidak menjadi fokus kita. Masalah kesehatan jiwa, kesehatan mental kita itu tidak jadi fokus kita. Kita itu hanya fokus pada apa yang sifatnya itu hitam di atas putih misalnya. Hitam di atas putih misalnya tentang tata cara ibadah gitu ya, tentang tata cara ibadah, halal dan haram. Padahal
kalau kita merujuk pendapat para ulama, kitab-kitab para ulama, hadis-hadis Nabi, Al-Quran, itu kan sebetulnya banyak sekali pembelajaran tentang kesehatan jiwa, tentang kesehatan mental, tentang konsep mendidik anak. Saya itu kagetnya di situ. Kalau di kedokteran jiwa itu Pak, ada istilah itu namanya depression and anxiety namanya. Depression and anxiety, depresi dan ansietas, atau sedih dan takut, sedih dan cemas. Di kedokteran jiwa modern itu seperti itu. Ada dua terminologi masalah kedokteran jiwa. Itu sedih itu down banget sampai membunuh diri, benturin kepalanya, macam-macam, sampai yang cemas gitu loh, sering takut, sering cemas. Ini kan udah tahun 2022 ya. Yeah. Tapi Masya Allah, dua terminologi ini tuh ada di dalam Al-Quran tentang sedih dan cemas. La takhafu wa la tahzanu. Jangan cemas, jangan takut, kata Allah. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Kedokteran jiwa modern mendefinisikan ini udah di abad modern tentang jiwa, tentang pembagian cemas dan sedih. Kenapa nggak bahagia dan putus asa misalnya? Kenapa nggak marah dan ketakutan misalnya? Tapi ini cemas dan sedih gitu loh. Di dalam Al-Quran udah 1400 tahun yang lalu Allah katakan cemas dan sedih. Ya. Jadi memang permasalahan cemas dan sedih ini sering menimpa diri kita masing-masing. Ya. Sering menimpa diri kita masing-masing. Apapun profesi kita. Bahkan kita mungkin seorang ustadz sekalipun, seorang ahli ilmu sekalipun, tetap yang namanya cemas dan depresi, cemas dan sedih, ini adalah sifat fitrahnya manusia. Nah, yang pertama fokus kita itu selama ini kurang membahas masalah kesehatan jiwa, kesehatan mental. Padahal ini sebenarnya sudah ada di kitab-kitab para ulama. Kalau kita bahas masalah tazkiyatun nafs, itu kan itu sebetulnya tentang masalah kesehatan jiwa, ya. Makanya saya itu lebih senang sebetulnya bicara tentang tazkiyatun nafs sebetulnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, di masyarakat kita itu yang menjadi tolok ukur orang itu sehat kan kalau nggak demam, nggak batuk, nggak pilek, bisa kerja, itu sehat. Padahal sebetulnya definisi sehat menurut undang-undang kesehatan di negeri kita maupun aturan internasional, definisi sehat itu dua, sehat jiwa dan raga gitu loh. Sehat jiwa dan raga. Makanya kita harus menjaga supaya diri kita ini sehat raga, ya, dan secara mental kejiwaan kita juga sehat. Anak-anak kita juga gitu, sehat jiwa dan raga, gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kenapa saat ini saya tuh lebih senang bicara tentang konsep parenting? Karena memang tuntutan saya harus menyampaikan ini karena saya berhadapan dengan pasien-pasien di dunia nyata. Ternyata problematika kejiwaan seseorang itu dominannya itu dimulai ketika dia masih anak-anak. Itu saya sedihnya di situ. Dan saya baru menyadarinya. Entah itu problematika kejiwaan ketika dia sudah nenek-nenek, sudah dewasa, sudah berumah tangga atau masih remaja, tetap dimulainya dari anak-anak. Ya, tetap dimulai dari anak-anak. Siapa yang berperan pengaruh terhadap luka batin yang didapatkan oleh anak-anak sehingga di masa depan dia menjadi orang yang mudah tergoncang kejiwaannya? Siapa? Bukan siapa-siapa, bukan orang lain, tapi orang tua. Ternyata orang tuanya sendiri yang berperan pengaruh terhadap rusaknya mental anak, orang tua sendiri, bukan siapa-siapa. Makanya saya senang sekali kalau bahas masalah parenting, senang sekali. Karena ini adalah investasi kita di masa depan. Siap. Kemudian mengapa bisa seperti itu? Kalau menurut penelitian kedokteran itu Ustaz, jadi di otak kita itu, nah nih saya tampilkan. Di otak kita itu ternyata ada namanya neurotransmitter Ustaz. Neurotransmitter itu zat, ya, yang berpengaruh pada emosi seseorang. Ada dopamin, ada serotonin, ya, dan lain-lain. Neurotransmitter ini berpengaruh pada kondisi kejiwaan seseorang, itu sedih, stres, bahagia gitu loh.
bersemangat, ini neurotransmitter. Nah, menurut penelitian, ketika seseorang itu mudah baperan, mudah sedih gitu ya, meluap-luap, mudah marah gitu ya, ini ternyata ada masalah neurotransmitter, baik itu terlalu overload neurotransmitternya, zatnya terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Jadi problematika ini juga problematika organik atau otak gitu ya. Nah, begitu juga masalah kecanduan. Jadi jangan bayangkan ayah bunda, kalau kita bebas sebebas-bebasnya anak kita main HP, ini cuma nggak apa-apa lah dok kan main HP. Oh bukan, ini masalah penyakit. WHO sudah memasukkan masalah internet game disorder ini jadi masalah penyakit karena masalah otak ya. Ini ada penelitian, dua kelompok, satu kelompok main internet biasa-biasa aja, satu kelompok main internet secara berlebihan. Hasilnya orang yang main internet secara berlebihan, gadget secara berlebihan itu kerusakan otaknya itu lebih banyak daripada orang yang main internet biasa-biasa aja. Akibatnya apa? Pertama, tidak fokus pada perhatian dan konsentrasi. Artinya siswa kita jadi malas mikir, malas belajar, malas ngitung gitu loh, gara-gara HP ini. Yang kedua, daya ingat menurun jadinya. Kan kita nggak mau kan anak-anak kita seperti ini. Tuh. Yang ketiga, kognisi sosial terganggu, sensitif, posting di medsos nggak ada yang komen, baper, sedih gitu loh, nggak bisa tidur. Nah, ya. Nah kemudian kalau kita lagi emosi ya memang sih, kalau lagi emosi kan memang kadang-kadang kalau kita nggak ngerem-ngerem, kadang keluar kata-kata yang menyakitkan. Ya. Maka ini sih kembali lagi kepada kitab bab pembahasan tentang tazkiyatun nafs ya, tentang istighfar, tentang taubat ya. Maka ini kita mendalami lagi kajian-kajian akidah, kajian-kajian akhlak, kajian-kajian adab. Ini sangat membantu sekali. Nah, tapi pada kenyataannya kalau kami ya di bidang kedokteran jiwa ini, untuk orang-orang yang bermasalah mental yang berat itu kadang-kadang kita kasih obat gitu loh. Kadang-kadang kita kasih obat, kadang juga tidak kita kasih obat. Jadi tergantung kasusnya. Nah, yang menariknya begini. Al-Quran ya. Dulu waktu saya SD ada pelajaran tentang mukjizat para nabi. Nabi Nuh bikin kapal, Nabi Ibrahim dibakar nggak panas gitu ya. Nabi Muhammad SAW mukjizatnya adalah salah satunya Al-Quran. Waktu itu saya mikir gitu waktu SD itu, kenapa sih Al-Quran ini jadi mukjizat gitu loh? Mukjizatnya di mana gitu? Waktu saya kecil seperti itu, mikir gitu. Kok nggak yang wah-wah gitu ya? Seperti Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan gitu. Tapi ini Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad. Waktu SD saya mikir gitu, apa sih sebenarnya hebatnya Al-Quran itu?